Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini kita ada di tengah-tengah workshop kita. Sebelum kita mulai reviewnya, ya kita lihat-lihat dulu apa aja pengerjaan di workshop kita ini guys. Di sini kita ada cukup banyak mobil ya. Ini Denza, akan kita ganti grillnya, kita ganti juga cover TRL-nya supaya tampilannya jadi keren guys. Dan beberapa aksesoris yang lain akan kita kerjakan untuk Denza ini guys. Ya, Alphard 2010, 2014. 12, 13 ya. Ada lagi modif ya. Ini udah selesai, yuk kita lihat. Jadi kalian bisa bedain di sini ada dua mobil dengan tampilan upgrade yang berbeda. Ya, ini ala 2025, ini ala 2022. Ya. Sama-sama modif dari bahan Alphard yang tahun yang sama. Ini ada dua, udah 80% jadi. Yang ini lagi ada Velfire dari Bali yang kita modif, kalian bisa lihat lampunya. Joknya juga udah kita ubah ya. Tuh lagi rapi-rapiin. Tuh, jok VIP seperti ini. Oke. Ya. Tapi kali ini vlog kita kali ini kita nggak mau cerita tentang modif Alphard, tapi kita akan cerita tentang modif Fortuner dari Kota Manado. Baru datang 1 jam yang lalu, akan segera kita kerjakan, tapi sebelumnya akan kita review dulu buat kalian apa aja ubahnya. Yuk kita kerjakan. Kali ini kita ada satu Fortuner yang akan kita modif, kita upgrade dalam waktu yang singkat juga, tapi harus total berubah. Mobilnya datang dari jauh dari Kota Manado guys ya. Sulawesi sono, kita ada di Semarang di Pulau Jawa, nyebrang cukup jauh, tapi akan kita modif dan jadi cakep. Sebetulnya ini mobilnya udah tahun 2021-22, tampilannya juga udah tipe yang seperti yang ini, tapi kepingin diubah jadi legender ya guys ya. Tipe G ini, jadi velg juga masih yang ring 17. Velg belum kita kerjain hari ini, tapi kita belum tahu apakah next ke depan akan kita ubah juga ya. Sementara akan kita kejar untuk pengerjaan eksterior dan interiornya guys. Kita kebut dan kita ikuti vlognya sama-sama progresnya seperti ini. Guys, dan ini lagi proses ya, berarti berjalan setelah sekitar 4 harian ya di sini ya. Udah kita ganti headlamp, bumper, cover fog lamp, dan fog lampnya udah kita ganti yang proyektor juga. Udah lengkap nih guys ya. Baru sekitar 4 hari udah kita kerjakan cukup banyak. Lampu belakang udah smoke ya, ini tadi peredamnya udah kita pasang, yang ini lapis kedua ya. Lapis pertamanya di dalam, lapis ketiganya di door trim. Speaker udah kita ganti, pakai vokal semua nih, depan belakang pakai vokal semua. Vokal itu merek Prancis ya, tentu banyak grade ya, kayak kalian beli Toyota mulai dari kelas Alia, Sigra, Avanza sampai ke Alphard juga ada, sama juga dengan vokal ini guys. Jadi ada banyak ya. Ini yang tipe medium yang kita pasang. Head unit nanti pakai yang layar gede 12 inch. Setir cakep. Nanti kalian lihat ya, setirnya cakep. Jarang ada, nggak banyak yang pakai, bukan barang pasaran. Nanti kalian lihat. Kaki-kaki pasti akan kita kerjakan, tapi belum ya. Ini bertahap dulu. Kita dari tampilan-tampilan yang kelihatan dulu sampai ke interior. Karpet dasar di dalam kita copotin, kita buang. Ya, kita ganti dengan yang karpet mangkok supaya rapi. Untuk instalasi audio lagi ke pengerjaan. Peredam plafon juga udah ya. Ini kita lagi terus gas. Semoga nggak terlalu lama mobil ini bisa selesai dan kita tes jalan sama-sama. Oke guys.
salam modif Garuda Jaya. Kali ini kita udah selesai lagi ya. Fortuner ini dari tahun 2021-22 tipe G kita ubah ya, jadi tipe Legender dari tahun yang terbaru guys ya. Fortuner GR, jadi covernya ini juga beda ya. Si ownernya membebaskan ke saya untuk mau diapain, dimodif, oke aja ya. Jadi tampilan luar udah kita ganti, headlamp, bumper, cover fog lamp ini ya. Fog lampnya juga sudah kita ganti dengan yang Pro G. DRL-nya ya pakai DRL yang seperti ini, grill atas bawah, emblem pakai yang lama. Kita finishing dengan black chrome seperti ini guys. Dan tampilannya cakep banget karena sudah kita coating juga dengan coating kita yang 2 layer. Cukup lengkap motifnya. Kaca film juga kita ganti dengan Ice Mew. Kemudian ban velg juga kita ganti ya. Ini last minute ya, modifan last minute baru dipasang 1-2 hari ini. Tiba-tiba ownernya mau minta ganti velgnya, ban velg seperti ini. Velg kita pakai Thailand, ban kita pakai yang premium supaya gripnya bagus, nggak bising, empuk. Udah langsung kita pasang guys ya. Kemudian coating, selain coating kilapin body ya, sampai ke mesin, sampai ke interior, sampai ke detailing itu juga kita kerjain guys ya. Kemarin ada beberapa body juga yang lecet atau penyok, udah kita bereskan langsung sekalian. Tampilannya udah enak banget karena udah kita aplikasikan lowering kit, jadi dia turun sekitar 2 jari ya. Jadi ini rongganya nggak terlalu gede, tampilannya udah oke banget ya. Kemarin sih waktu mau pasang ban velg ini, si ownernya juga nanya mau pakai yang ban AT ya, yang kembangannya gede-gede ya. Ada orang yang ngomong ban tahu karena kotak-kotak gede-gede, atau yang seperti ini. Kalau yang ban tahu memang kesannya lebih garang ya, gagah, tapi nggak enaknya berisik dan keras ya. Yang ini lebih cocok untuk jalanan kita ya kan. Kita nggak butuh untuk off-road ya, di kota Semarang ini, di Jawa nggak butuh untuk off-road. Lebih banyak untuk perkotaan, jalan lewat tol, luar kota, dalam kota, untuk aktivitas harian, ini lebih cocok guys ya. Handle-handle udah jadi hitam, dan ini bagian belakangnya guys ya. Bagian belakang ini pakai yang lama, tapi kita finishing dengan black chrome ya. Ini juga kita black chrome juga. Stop lamp kita ganti yang smoke ya, smoke. Saya matiin supaya kalian bisa lihat lebih lagi. Nah, hitam kayak gini ya, hitam smoke kayak gini lebih enak dilihat. Hitam semua ya, kemarin datang full standar semua, sekarang mau pulang udah full hitam semua ya. Stop lamp kita bikin smoke, bumper udah pakai yang Legender GR, jadi ada tambahan ininya. Lampu bawah juga smoke juga, jadi atas bawah kita sesuaikan smoke. Nggak ada towing-towingan di belakang, udah bersih. Cover ban serep juga kita tambahkan supaya bersih, jadi nggak kelihatan bannya nggak ngegelantung gitu ya. Kita pasang dengan cover ban serep. Muffler juga kita ada tipe baru guys ya, karbon seperti ini kita pasang ya. Jadi di ujungnya ada gerigi-gerigi gini, bikin tampilan makin maco lagi ya, makin maco guys, cakep, enak dilihat. Kemudian kita tambahkan emblem GR Sport original nih guys ya, asli. Untuk aksen ada merahnya dikit ya, jadi di bagian belakang supaya nggak polos hitam semua, ada sesuatunya di situ. Ini aslinya emblem 50 tahun Toyota, kemudian kita kasih emblem GC Performance di sini ya. Oke, ini tampilan luar, kaca-kaca keraknya juga udah kita bersihin semua. Dari samping asik banget tuh guys ya, dari samping asik banget tuh, dilihat tuh, wow, pantulannya keren ya, lekuk bodinya kelihatan semua. Kemudian kemarin juga ini juga kita kerjain guys, nggak tahu gimana ceritanya sama ownernya, ini disemprot cat yang model kayak hitam tapi kasar ya. Itu udah kita ubah, kita ripin hitam doff kayak gini ya, jadi lebih oke, lebih enak dilihat. Oh iya, kaki-kaki guys ya, kaki-kaki kita pasang balance arm di bagian depan dan belakang supaya stabil. Mobil ini sama Pajero juga kurang oke bantingannya ya, supaya lebih smooth, lebih nyaman. Kita pasang stabilizer di depan dan di belakang, kemudian di pernya kita ganti juga yang lowering kit, tadi saya sudah cerita ya, turun 2 jari di depan dan di belakang. Kemudian kita tambahkan juga suspensi yang adjustable, bisa di setel empuk, kerasnya ada 7 setelan guys ya. Langsung udah kita aplikasikan
Udah tes jalan juga oke banget, nanti kita coba sambil sama kalian juga bisa. Ya. Kemudian interior bagian silver udah kita bikin ke black piano. Ini masih aslinya. Terus kita tambahkan juga ambient light di sini. Ya, ini udah kita ganti supaya senada dengan jok. Kemudian ini guys, ya kalau tipe G kan ininya cuma reflektor kayak Innova Ribbon. Ya, ini udah kita kasih lampu proyektor seperti ini. Gitu. Nyala. Dan ini guys, joknya ya kita bikin elektrik. Aslinya kalau ini kan kanan kiri manual, ya ini kita bikin elektrik. Jadi lengkap covernya ini kita ganti, nyambung. Ya, tatakan pintu ini seal plate samping juga kita tambahkan. Ya, ini juga kita ubah guys, karena kemarin nggak tahu udah jadi kilap-kilap kayak gitu. Jadi mungkin banyak dikasih silikon ya kalau pas cuci ya. Jadi yang gituan mungkin saya sarankan jangan, karena nanti akan ngeresep ke dalam jadi mengkilap banget guys. Udah jelek, padahal mobilnya belum tua. Ya, saya minta untuk diganti, ya dikerjain sekalian. Ini juga diitemin, ya, tulisan Fortunernya kita plate piano, ini plate piano. Full perdam ekstrim, ya udah kita kerjain juga. Saya masuk ke dalam ya, jadi kita lihat nanti lebih lengkap lagi. Ya ini guys interiornya ya. Jadi panel door trimnya udah jadi black piano seperti ini. Kemudian yang menarik juga di mobil ini yang nggak pernah kita lakuin juga sebelumnya, kita pasang setirnya guys. Ya, kita ganti dengan setir Toyota yang tipe baru seperti ini ya, kayak mobil-mobil zaman now. Semua kotak-kotak ya ala-ala mungkin Hummer atau Tesla atau yang lain lah ya. Ya semua berfungsi, tombol-tombol tuh kalian bisa lihat. Tuh berfungsi ya. Semua tombol ini di sini berfungsi, bisa connect ke sini. Kemudian kita ada yang tipe hitam gini, ada yang tipe tulisannya chrome ya. Ada yang tipe setirnya model kayak gini, ada yang tipe polos ya. Itu kita semua ready guys. Kemudian head unit tengah tampilannya udah keren kayak gini. Tuh. Ya, jadi dibandingkan yang lama bedanya apa nih? Ukurannya udah sampai ujung ke ujung guys, nggak ada sisa. Kalau yang lama kan ada sisa mungkin sejari setengah ya, kanan kiri atas bawah. Ini udah full ya, mentok. Kemudian klik, kita misalnya klik, nanti kalau ada flash disk, ada USB, bisa muncul di sini YouTube, Netflix, WAC ya, Google Map, bisa muncul semua guys. AC masih seperti biasa, nih aja langsung nyambung. Jadi yang lama kita lepas, kita pasang yang baru langsung nyambung ya. Bagian ini pipi samping kiri kanannya juga udah kita finishing ulang, jadi senada ya, ada aksen benang merahnya. Panel tengah nggak kita apa-apain, masih cukup oke, rapi. Yang silvernya aja yang kita bikin ke black piano guys, senada. Jadi ini dari tengah ada black piano, overselling, setir, semua panelnya kita bikin ke black piano. Kemudian plafon nggak kita apa-apain ya, yang biasanya kita itemin ini ownernya nggak mau ya, mungkin next project ya. Udah full perdam di atas, jadi hujan juga nggak berisik kelontangan, nggak ada panas yang tembus ketika mobil dijemur, karena kan kaca velg udah kita kasih yang bagus ya, jadi dari atas juga kita tahan ya. Lampu-lampu kita ganti LED semua ya. Karpet kita pakai mangkok dan udah kita bersihkan total ya. Kemudian speaker guys ya, ini audio kita pakai DSP-nya pakai Alpine, keren guys ya, Alpine. Speaker depan belakang kita pakai Vokal ya, Vokal itu brand dari Prancis yang tipe high end ya. Kita pakai yang simple aja, kita masukin ke tempat asli. Kemudian subwoofer kolong guys ada di sini. Udah lengkap semua kepasang, dan mobil ini udah langsung siap untuk diambil oleh ownernya guys. Nih konsol juga udah kita ubah. Jadi kalau kita kerjain untuk retrim jok ya guys ya, kita kerjain mulai dari jok ya, konsol, door trim, itu udah kita langsung kita aturin yang udah cocoknya ya guys ya, udah cocoknya seperti apa. Jadi kita nggak ngomong, Pak kalau mau konsol tambah lagi ya harga sekian ratus ribu, door trim sekian ratus ribu, kita nggak mau seperti itu. Tapi kita mau berikan ini interior mobil, begitu orang retrim jok
pulang cakep guys. Kita lihat sekarang jok tengah juga. Ini jok tengahnya juga kalian bisa lihat longgar, lebar, bersih, rapi. Udah clean guys ya. Sampai ke sini juga kita kerjain itemnya guys. Ya, jadi nggak kita biarkan satu panel pun kelewatan. Ya, seperti itu. Bagasi otomatis kita tambahkan. Yuk kita lihat bagasi otomatis. Karena ini tipe G guys. Jadi beda sama yang tipe lainnya. Yang lebih lengkap. Nah, ya, ini bagasi otomatisnya pasangan kita guys. Jadi bukan original karena tipe G pakainya sok yang standar. Ya, udah kita ganti tuh. Lihat. Lebar, bersih, rapi. Ya. Itu tampilan belakang. Nah, ini karena dari ownernya minta ada posisi plat nomornya seperti ini, kita pindahkan guys. Ya, kameranya kita pindahkan di sini supaya nggak terganggu. Oke, seperti itu guys. Sekarang satu hal lagi, kita coba keliling mobil ini dan kita lihat ya, kita cobain dari suspensinya apakah nyaman, apakah bising luar, apakah audionya juga udah oke. Kita coba sama-sama. Dan guys, langsung kita coba lewat jalan yang di pinggir sungai seperti biasa. Ya, kalian bisa lihat ya guys, di luar banyak motor dan dalam mobil ini nggak ada suara motor guys. Suara gesekan ban dengan aspal yang buk seperti itu juga udah nggak ada, hilang semua. Ya, setir juga udah lurus. Oke, sekarang kita belok di jalan ini bumpy guys ya. Kita coba di jalan bumpy seperti apa. Tetap nyaman guys. Nyaman. Sekarang kita cek lagi di jalan yang bergelombang karena kita akan lewat di jalan kecil ya yang ada sungainya, jadi jalannya nggak rata ya. Kita coba nggak ngomong kenceng-kenceng sih, jalan ya 40 gitu aja udah oke sih. Ini lampu ya bawaan dari upgrade Legendernya. Jadi kalau isunya upgrade Legender lampu itu nggak terang ya mungkin paketannya guys ya. Jadi kan memang upgrade Legender gini kan mungkin pabriknya ada si A, si B, si C. Ya tentu juga kualitasnya nggak sama. Lah itu yang mana yang kalian pasang? Ya kalau menurut saya sih segini udah oke. Ya saat ini jam 17.35. Ya, fog lamp membantu untuk jarak 5-6 meter ke depan, selebihnya kita butuh headlamp yang terang. Ya kita fog lamp pakai yang 3 warna. Kemudian untuk performance ya kita tambahkan Hurricane XCS Superfast dan throttle controlnya, jadi tarikannya udah wow, responsif, hemat, ya nyaman banget nih guys. Jadi nggak ada goncangan sama sekali itu. Ya. Jadi ada jalan tambalan juga kayak gitu, nggak ada suara. Suara dari mobil di depan juga nggak ada ya. Keramaian dari ini kita masuk ke jalan raya. Kebisingan di luar udah nggak ada lagi ya. Oke, ini di depan kita udah dekat ke workshop, kita mau coba performanya guys ya, tarikannya seperti apa ya. Ini udah kita setel di angka 7 ya supaya tetap galak tapi nggak kejedak-jedak, jadi bisa mual muntah ya kalau pas keping ngebut ya. Sambil kita nyalain audionya ya. Oke, sekarang kita coba ya, ini sambil audio nyala kita coba akselerasi kayak apa guys. Wow ya. 90 guys ya. Dan di sini ada perempatan, nggak berani kenceng ya, kampung-kampung ya, tapi seresponsif itu, jadi enak banget, nyaman ya, bisa dipakai sesuai medan kalian ya. Oke guys ya, tadi kita udah coba sama-sama ya gimana hasil modif dari Fortuner 2021 tipe G ini kita ubah jadi Legender dan full option ya, cakep banget. Jadi kalian bisa lihat ya macam-macam, kenyamanan dapat, handling dapat, dari kenyamanan kayak entertain kayak audio dan panel setir, ambience light-nya wow keren ya. Mungkin satu hal aja yang bisa ditambahkan, plafon hitam ya, tapi it's okay
everything is okay ya. Modifnya dengan mobil ini sangat cakep sekali. Kalau kalian mau modif ya, mobil kalian apapun bisa hubungi kami di nomor telepon di bawah ini. Kita ngobrol, kita konsultasi. Kepinginnya seperti apa kalian ya, kita bikin jadi yang terbaik. Kita restorasi lagi, jadi nyaman, jadi keren, dan nggak bosen lagi dengan mobil kalian. Thank you atensinya, sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.